Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa kembali melanjutkan pembahasan materi prakarya kewirausahaan tentang bisnis model kanvas. Alhamdulillah ya, minggu ini mulai ada titik terang terkait dengan pembelajaran tatap muka, tapi qadarullah untuk kesempatan kali ini ya kita masih melaksanakan pertemuannya secara daring, tapi nggak jadi masalah ya. Mudah-mudahan kalau enggak minggu ini ya minggu depan lah kita bisa tatap muka dan kita bisa optimalkan pertemuan kita sebelum pelaksanaan PTS. Oke, untuk hari ini saya akan lanjutkan materi yang akan kita PTS-kan terkait dengan kemarin dari model-model di bisnis kanvas ya. Oke, yang selanjutnya biar waktunya lebih efisien dan efektif juga pencapaian materinya, kita mulai saja. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak ya, bisa mengambil manfaat dari apa yang akan saya bahas ya. Mudah-mudahan juga nih kalian sehat ya, sehat, jag-jag, sabarnya, dan menuju daring mah emang ya ujiannya tuh sabar gitu ya. Kenapa ya, terbayanglah oleh Ustadz jenuh terus bingung ya kalau mau bertanya juga seperti apa, tapi ya mudah-mudahan lah bisa kita optimalkan. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kita akan bahas tentang channel ya. Di sini ada saluran, kalau dalam bahasa terjemahan Indonesianya, dan di sini akan bagaimana menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah bagaimana mereka di sini berarti kan konsumen kita ya, calon konsumen kita tahu bahwasanya kamu punya bisnis dan bagaimana kamu bisa menolong mereka. Jadi di sini adalah aktivitas yang menyampaikan bagaimana proposisi nilai bisa sampai kepada pelanggan. Jadi kemarin value proposition itu bisa nyampe ke pelanggan. Misal kamu jualan jilbab, ya bagaimana jilbab ini dibutuhkan oleh konsumen, berarti kan harus ada distribusi, harus ada channelnya ya, harus ada salurannya, harus ada iklannya misal ya. Jadi di situ nanti bisa melalui komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan. Ini memang harus kita cari, harus kita optimalkan. Bagaimana nanti kamu membuat saluran komunikasinya dengan konsumen lewat media apa, bagaimana nanti kamu distribusinya, pengirimannya, terus nanti bagaimana juga kamu nanti penjualannya pakai apa ya, pakai marketplace atau apa. Nah ini memang harus kita temukan sehingga bisa teroptimalkan juga pola penjualan yang akan kita harapkan. Itu ya dari channel. Oke. Nah kurang lebih seperti inilah. Di situ kan tadi saya bilang ada, kemarin saya bilang ada ada faktor yang pertamanya, yaitu yang akan kita kenalkan segmentasinya apa ya, terus nanti value-nya apa. Nah sehingga bagaimana nih si value ini bisa nyampe ke customer segmennya seperti apa. Nah, ini memang harus membutuhkan effort dari kita sehingga nilai yang kita rencanakan di awal itu bisa tersampaikan kembali ke customer segmen yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini, kayak jembatan ya. Jadi yang menjembatani antara customer segmen dengan value proposition. Oke, saluran komunikasi distribusi ya, penjualan merupakan penghubung antar pelaku usaha dengan pelanggan. Jadi inilah yang akhirnya menghubungkan. Kamu bisa di chat atau kamu bisa dihubungi oleh pelanggan yang mungkin karena salah satu saluran kamu. Misal kamu usaha nih, di posting di IG ada yang nanya, berarti saluran yang melekat di dalam bisnis kamu ya tadi lewat IG misal. Saluran merupakan titik sentuh pelanggan yang berperan dalam setiap kejadian yang mereka alami. Makanya jangan salah ya, kalau kamu ada transaksi sesuatu, misalkan kamu ketika daftar aja ke sekolah ini, itu kan ada pertanyaan, dari mana kamu tahu sekolah ini?
bisa dari keluarga, bisa dari adik atau alumni, berarti itu salurannya. Yaitu yang memang menghubungkan kamu dengan sekolah ini sehingga kamu memilih sekolah ini dan belajar di sini. Berarti ada saluran yang sudah kamu lewati. Terus, saluran berfungsi meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk jasa yang kita ciptakan. Pelanggan membantu kami dalam mengevaluasi nilai proposisi. Jadi nanti pelanggan sendiri yang akan mengoreksi, memberi saran, memberi masukan, atau bahkan memuji produk yang kita buat. Terus memungkinkan pelanggan membeli produk jasa yang spesifik tadi, jelas gitu. Misal ada pelanggan nih butuh ayam, aduh ayam apa ya, pengen nyari ayam apa ya, dia carilah di GoFood, di searching lah misalkan ayam goreng, ya keluarlah ayam goreng, ayam apa, ayam ada seterusnya. Oh searching lah ayam geprek, keluarlah, searching lah ayam Korea, keluarlah ayam Korea. Nah itu pelanggan semakin mudah jadi apa ya, untuk mencari hal-hal yang mereka butuhkan. Terus nantinya memberikan proposisi nilai kepada pelanggan, apa ya, menyampaikan ya proposisi nilai kepada pelanggan. Misalkan kamu usaha punya proposisi nilai, saya membuat produk kaos muslim, tujuannya adalah bagaimana orang-orang bisa mengenalkan dakwah sekalipun dia tidak berdakwah, hanya memakai kaos dia sudah bisa berdakwah. It's okay, proposal ini bisa nyampe ke pelanggan, jadi nanti pelanggan yang pakai, alhamdulillah nih saya bisa berdakwah meskipun tidak berdakwah, karena apa, saya sudah pakai kaos dakwah. Oke, jadi ada proposal nilainya nyampe. Terus memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan, jadi pasca jual ya, jadi nanti pelanggan pun bisa tadi ya, bisa mengoreksi, mengevaluasi produk yang kita berikan. Jadi jangan sampai ketika butuh pelanggan kita cari, ketika ada koreksi kita diam. Nah ini jangan sampai seperti itu, kan itu berbicara saluran. Berbicara saluran berarti ya berbicara hubungan timbal balik seperti apa. Oke. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam merumuskan channel ini. Yang pertama, segmen pelanggan mana yang ingin dijangkau? Siapa yang ingin dijangkau? Ya, kalau misalkan yang dijangkaunya orang perkotaan, oke, bisa pakai media sosial. Tapi kalau yang ingin dijangkaunya orang pedesaan yang nggak ada handphone, nggak ada sinyal, ya nggak mungkin. Makanya jangan salah kalau kamu ada nih ya yang orang sedikit pelosok ya, misalkan sedikit pedesaan itu kan kita suka dapat ya spanduk-spanduk Indomie misalnya, spanduk-spanduk kopi ya. Kenapa? Itu untuk menjangkau loh. Makanya jangan suka aneh kalau ada warung di pedesaan dia banyak spanduk, ya itu salah satu perusahaan untuk menjangkau segmentasi pelanggan yang ada di pelosok-pelosok ya. Terus nanti bagaimana cara kita menjangkau mereka? Tadi dengan cara apa? Komunikasinya bagaimana? Tim penjualnya seperti apa? Ya, bagaimana saluran-saluran kita terintegrasi, kita kerjasama dengan siapa, tadi misalkan dengan warung-warung kecil. Makanya jangan salah kalau warung-warung kecil di pedesaan itu kalaupun ada jual sampo paling sasetan, kalaupun botolnya yang nggak terlalu besar. Beda dengan supermarket misalkan ada botol yang besar. Kenapa ya? Beda segmen, beda cara membeli gitu loh ya. Terus manakah nanti yang terbaik, efisien, dan bagaimana dengan kebiasaan pelanggannya. Jadi nanti kita juga harus tahu bagaimana kebiasaan pelanggan membeli. Ya, misal mungkin gak sih restoran ternama itu berdiri di depan kampus atau di depan lingkungan sekolah, nggak? Saya rasa kurang pas ya. Kenapa? Karena tipikal pelanggan anak sekolah itu kan jualnya banyak, enak, banyak, kenyang. Enak itu nomor sekian lah, yang penting terasa lah. Kalau manis ya terasa manis, kalau gurih terasa gurih, kalau pedas terasa pedas. Tapi kalau untuk restoran ternama mereka kan ya jual rasa, jual porsi nggak terlalu banyak, harga tinggi, ini nggak akan masuk ke target masarnya sekalipun produknya sama. Misal ada sebelah roda, ya rata-rata anak sekolah carinya sebelah roda. Kenapa? Karena itu tadi ada kebiasaan pelanggan di situ yang nggak bisa dirubah. Otomatis lewat channel inilah yang harus kita perhatikan. Terus channel ini akan berbicara tentang kesadaran, bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap produk kita. Terus nantinya ada evaluasi, bagaimana membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai. Pembelian, bagaimana pelanggan memungkinkan membeli produk kita. Ya, penyampaian, bagaimana menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan. Purna jual, bagaimana melakukan purna jual atau pasca jual ya, hampir-hampir sama kayak tadi.
Makanya nanti di channel yang akan dibahas itu adalah bagaimana tenaga penjual yang kita miliki, siapa orangnya, terus sudah punya website belum, udah punya toko sendiri belum, udah ada toko mitra enggak, penjualan dalam jumlah besarnya bagaimana. Nah ini yang memang harus kita pahami. Makanya channel ini berbicara nantinya kedepannya kerjasama juga, berbicara partnership juga. Kenapa ya? Itulah salah satunya untuk menghubungkan saluran-saluran yang kita miliki. Contoh misal beberapa produk ya yang multi level marketing nih, yang jual A, jual B, nanti jual lagi, jual seterusnya, itu salah satu untuk membangun channel juga. Oke. Nah, terus selanjutnya yang terakhir untuk membangun sebuah pola usaha yang terintegrasi, kita butuh yang namanya customer relationship. Nah, ini yang akan kita bahas terakhir di pertemuan hari ini sebelum PTS. Jadi di sini adalah bagaimana kita melakukan aktivitas dalam mengelola hubungan pelanggan yang ditetapkan dan dikelola bersama-sama oleh segmen pelanggan. Jadi di sini kelanjutan dari tadi saluran. Jadi di sini berbicara tentang how you interact, bagaimana kamu membangun interaksi. Ya, jadi kalau tadi hanya menyampaikan, ya di sini membangun interaksinya, membangun lebih dalam lagi, lebih deep lagi, lebih ngena ke hati. Makanya gambarnya gambar hati ya, bukan lagi PDKT. Kalau di sini masih sudah mulai memahami gitu loh, memahami apa keinginan, apa kebutuhan si konsumen. Terus, nah gambarannya seperti ini. Sudah tersampaikan tadi lewat channel, ya harus dijaga lah. Biar apa? Biar enggak diambil orang. Kan sakit kalau diambil orang ya. Bener loh. Kalau kamu udah usaha terus yang biasanya belanja ke kamu terus kita belanja ke orang lain, udah kayaknya hancur gitu. Kok dia beli produk lain, kok nggak kembali lagi jajan ke kami, kok nggak kembali lagi belanja di kami, ada apa? Nah ini yang harus menjadi bayangan atau target yang harus kita standarkan, adanya customer relationship, bagaimana membangun interaksi dengan konsumen. Oke, yang pertama, customer relationship akan berbicara tentang bagaimana menggambarkan tentang jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Hubungan pelanggan bisa bersifat pribadi hingga layanan otomatis. Makanya kalau kamu pernah nggak kamu chat WA, kamu ingin membeli sesuatu nih, ada nomor WA-nya, kamu chat, suka ada gini ya, chat otomatis, balasan otomatis, kita akan hubungi kamu besok pagi kalau misalkan kamu WA-nya malam, itu ada untuk menjaga ini. Jadi kita tuh nggak dicuekin gitu loh ya. Tapi kalau besoknya nggak dibalas, kalau besoknya nggak ditepati, misalkan jam 8 katanya mau dibalas jam 8, tapi kok ini enggak, berarti ada hubungan yang terganggu di sana malah ya. Nah ini yang harus kita hati-hati, bagaimana usaha kita bisa menjaga ini hubungan pelanggan. Aktivitas yang diterapkan oleh perusahaan akan mempengaruhi pengalaman hubungan pelanggan secara keseluruhan. Nah ini pelanggan ini nanti kalau berbicara hubungan pelanggan berarti berbicara sebuah apa ya, sebuah feedback dari pelanggan, bagaimana produk kita ini diterima atau tidak, bagaimana layanan kita ini diterima atau tidak. Misal, pernah nggak kamu masuk atau main ke suatu kafe, produknya sih biasa aja, tapi yang menjaga hubungan pelanggannya baik itu bisa meninteract loh diri kamu. Terkadang kamu suka lupa dengan rasa yang dimunculkan oleh produk tersebut. Berbeda dengan misal ada sebuah kafe, misal produknya sih enak, cuman ya pelayanannya misalkan kurang baik dan sebagainya, itu malah bisa membuat pelanggan jadi nggak mau balik lagi. Saya dulu ketika awal merintis ya banyak sih hubungan pelanggan yang tidak terjaga dengan baik. Misal ya dulu masih riuhnya, kadang lama dan sebagainya, itu akhirnya pelanggan ada yang kapok atau ada yang kesal juga, atau mungkin ya mereka kecewa. Nah ini yang memang harus kita jaga terus, dan hubungan pelanggan ini adalah sesuatu yang memang continue ya, continue ya berkelanjutan gitu ya. Terus, nah di sini customer relationship akan berbicara jenis hubungan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, jadi nanti pelanggan tuh punya ekspektasi sendiri. Misalkan, saya pengennya dilayani, ya kalau kamunya melayani dengan baik ya berarti akan terpenuhi pelayanan itu. Atau mungkin ada pelanggan juga yang nggak begitu suka kalau dilayaninya terus menerus. Misalnya kalau pernah nggak sih kamu masuk ke toko sepatu dituturkan,
kan horeamnya ilfil orang itu ih naon sih daulatnya mau gitunya. Jadi itu pun akan berpengaruh ya bagi customer relationship di pelanggan. Terus nanti ada jenis hubungan apa yang kita telah bangun, misalkan ada nggak kalau tadi di channel ada nggak greeting atau sambutan yang baik, ucapan yang baik, terus nanti di akhirnya ada nggak yang pasca jualnya seperti apa ataupun jualnya seperti apa. Makanya kalau kita masuk ke Alfamart kan selalu ada ucapannya selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Terus nanti ketika kita pulang, terima kasih, kami tunggu belanjanya lagi atau apapun itulah hal-hal yang memang menjaga hubungan pelanggan. Ya. Terus seberapa mahalkah jenis hubungan tersebut? Jadi eh, biayanya memang bukan biaya dari sisi materi ya, mahal di sini maksudnya penting gak sih menjaga hubungan pelanggan itu? Kalau memang itu dirasa penting, maka ya itu akan menjadi sesuatu yang mahal. Kenapa? Karena kita harus benar-benar menjaga kepercayaan pelanggan. Karena dari customer relationship ini akan muncul yang namanya kepercayaan dari pelanggan. Ya. Terus nanti yang terakhir adalah bagaimana hubungan pelanggan tersebut terintegrasi dengan model yang telah dijalankan. Jadi hubungan pelanggan ini nantinya harus terintegrasi dengan customer segment, terintegrasi dengan channel, terintegrasi dengan value proposisi. Jangan sampai misalkan katanya bikin produk ramah lingkungan, tapi yang jaganya kok nggak ramah. Katanya pelayanan prima, tapi kok pelayanannya lama. Katanya bikin KTP seminggu, tapi kok setahun nggak beres-beres. Nah ini memang yang akan mengakibatkan kita menjadi pedoman utama dari hubungan pelanggan tersebut. Makanya sekarang hampir semua lini bisnis tuh baik milik pemerintah atau milik swasta mereka sedang memperbaiki yang namanya hubungan pelanggan. Ya misalkan tadi KTP seminggu setahun nggak beres-beres, sekarang ya alhamdulillah sudah mulai diperbaiki sistemnya. Ada sistem antri online dan seterusnya kok. Secara otomatis mereka peduli akan sebuah hubungan pelanggan. Terus hubungan pelanggan ini bisa dibantu oleh beberapa eh, layanan teknis seperti ada bantuan personal ya. Bantuan personal itu misalkan ya kita bisa dengan mudah berkomunikasi. Misal kamu kalau butuh pembayaran ya di sekolah kamu datangnya ke bendahara, kamu butuh apa layanan khusus untuk kepribadian bisa ke BK. Nanti juga ada bantuan personal khusus, misal saya pengen belajar nih saya ingin mendalami nih materi sekolah tapi nggak di sekolah, saya mau cari private khusus ya oke okay. Jadi ada bantuan personal khusus, jadi itu nanti yang akan membantu kamu. Dan itu kan nanti juga ada apa namanya saluran atau menjaga bagaimana hubungan ini tetap terjaga. Terus nanti ada yang swalayan, sistem swalayan ya. Kalau sistem swalayan itu kayak kamu masuk ke Alfamart ya. Jadi kita ngambil sendiri, kita apa dan seterusnya. Ada juga nanti layanan otomatis, ada komunitas, ada co-kreasi. Co-kreasi ini lebih ke menggabungkan beberapa aspek pelayanan dalam satu aktivitas transaksi bisa. Ya, pelayanan otomatis biasanya nih kalau kamu mau transfer lewat apa namanya lewat virtual account ya, itu kan langsung ya terdebit dari rekening, saldonya berapa, dan kita sudah otomatis membayar transaksi tersebut. Nah, itu kan bagian dari menjaga hubungan pelanggan ya. Makanya hal-hal yang menjadi acuan ini adalah yang akan menginteract atau membangun interaksi antar pelanggan. Oke, sebentar. Nah, dari beberapa hubungan customer relationship ini atau hubungan pelanggan ini bisa kita simpulkan bahwasanya keberhasilan sebuah usaha atau sebuah bisnis bagaimana kita bisa mensinergikan salah satu kebutuhan dari customer segmen, kita bagaimana kekuatan organisasi usaha kita punya nilainya, kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan nilai tersebut ke konsumen dan menjaga nilai tersebut sehingga terbangunlah sebuah hubungan antar aktivitas usaha dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini yang memang harus dibangun dari awal. Makanya kalau berbicara personal branding ya berbicara ini. Produk kamu apa, nilai kamunya apa,
cara menyampaikan ke konsumennya gimana, terakhir bagaimana cara menjaga konsumen tersebut sehingga siklusnya tetap terjaga. Jadi siklusnya itu tetap terjaga seperti ini. Ya, jadi ada konsumen, ada nilai, ada distribusi, ada saluran, terus ada hubungan pelanggan. Jadi ininya terjaga. Sehingga nanti ketika aspek keempat ini sudah terbangun, makanya kita akan fokus membahas yang lainnya. Bagaimana ada pendapatan, bagaimana nanti berbicara apa namanya supplier dan seterusnya itu nantilah kita bicarakan. Cuman yang terpenting kita pahami dulu keempat ini. Bagaimana customer segment yang kamu miliki, bagaimana nanti nilai usaha yang kamu miliki, bagaimana cara mendistribusikannya, yang terakhir bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari keempat aspek awal dari BMC ini. Sisanya insya Allah akan kita kembangkan atau kita bahas kembali nanti setelah PTS. Untuk PTS sementara materinya sampai sini dulu. Jadi ada analisa lingkungan, ada SWOT, dan terakhir ada keempat ini. Mudah-mudahan kalau minggu depan ada pertemuan ya bisa kita sharing. Karena kalau untuk online ini tanya jawabnya agak sedikit lebih susah ya. Maksudnya ya sayanya kan memang kemampuannya kapasitasnya untuk merekam belum bisa melakukan kapasitas yang lain. Oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari secara baik, karena ya saya rasa ini akan bermanfaat bagi kamu nih yang punya impian, baik itu bekerja atau kamu mendirikan usaha sendiri. Ya intinya dari sini, kamu bekerja jadi apapun, saya yakin setiap organisasi pasti memikirkan bagaimana cara kita melayani konsumen, mau apapun bidangnya. Kamu mau jadi dokter pasti berpikiran bagaimana biar konsumen kita senang. Kamu mau jadi pendai pasti kamu berpikir bagaimana biar pendengar ini senang. Kamu mau jadi aktivis sosial, kamu pasti berpikiran bagaimana orang yang kita bantu itu menjadi senang. Ya, kenapa? Karena di situ ada nilai yang akan kamu berikan. Kamu jadi dokter nilainya apa? Oh, saya akan melayani dengan baik. Kamu jadi dai apa? Oh, saya ingin menyampaikan ilmu dengan baik. Kamu jadi penggerak sosial apa? Oh, saya ingin membantu bermanfaat untuk orang banyak. Ya bukan kan, bukan artinya oh orang dokternya sombong tuh gitu kan. Nah, dari situ nanti ada distribusinya. Bagaimana kamu bisa dikenal? Bagaimana produk kamu bisa dikenal? Setelah dikenal, bagaimana produk kamu bisa menjaga hubungan baik? Jangan sampai saya pernah beberapa kasus ada orang yang kecewa dengan produk saya, akhirnya ya mereka nggak suka, mereka kecewa dan nggak mau membeli produk saya. Kemungkinan ya dari keempat aspek ini ada yang terputus, ya dari keempat hal model ini ada yang terputus, dan ini memang menurut saya yang akhirnya menjadi fundamental banget, menjadi dasar banget bagaimana bisnis kita bisa terbangun. Oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kalian semua, berguna di kemudian hari. Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan, jaga iman, jaga imun. Jangan lupa sholatnya, ngaji, dan hal-hal aktivitas positif lainnya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.